Syahira pergi ke taman bermain. Devan sangat suka menaiki wahana komedi putar. Karena hanya wahana itu yang bisa dinaiki olehnya. Wahana lainnya adalah biang lala, tapi Devan tidak menyukainya. Mama tunggu Devan di sini. Oke. Syahira berdiri di pagar pembatas wahana. Ia sudah terbiasa dengan tingkah manja Devan padanya. Keponakannya itu tidak pernah cukup hanya sekali jika sudah naik komedi putar. Syahira sudah lelah berdiri, hingga kakinya kram dan hampir terjatuh. Untung ada orang yang menahan tubuh Syahira dari belakang. Terima kasih mas. Syahira berdiri tegak lalu menoleh. Ken. Kedua matanya membelalak lebar. Hai Syah. Apa kabar? Baik, jawab Syahira dengan sinis. Ia tidak mengerti takdir yang sedang menimpanya. Hatinya sedang kesal karena Randy tidak datang, sekarang harus bertemu dengan Ken. Ia semakin kesal. Judes amat sih. Gini-gini, pernah kamu sukai juga loh. Ken dengan santainya menggoda Syahira. Gadis itu melirik sinis. Tawarnya Ken, membuat hatinya bergetar, jantung berdebar-debar. Syahira mengingat senyuman itu. Senyuman yang selalu dilihatnya setiap hari saat mereka sekolah. Kenapa ada di sini? Bukannya ada acara lamarannya? Bukan urusan kamu. Syahira pergi menjauh dan menunggu Devan di pintu keluar. Ken terus mengikutinya. Sampai akhirnya, Syahira marah dan menunjuk wajah Ken. Jangan mengikutiku. Cup. Ken mengecup ujung telunjuk Syahira. Wajah gadis itu bersemu merah. Ia segera menarik tangannya. Kalau tidak jadi menikah dengan Randy, menikah saja denganku, goda Ken sambil mengedipkan sebelah matanya. Dasar genit. Mama. Syahira tersenyum dan menghampiri Devan. Mereka segera pergi meninggalkan Ken. Mood Syahira semakin hancur karena laki-laki itu terus mengikuti kemana mereka pergi. Sayang, kita pulang saja yuk. Devan menoleh ke belakang. Ia mengangguk setuju. Om itu tidak terlihat jahat, kenapa mama sangat takut? Devan meminta Syahira untuk membelikan es krim. Sementara Devan menunggu di dalam mobil. Setelah Syahira masuk ke dalam toko es krim, laki-laki kecil itu melambaikan tangannya pada Ken. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, barangkali anak itu memanggil orang lain. Namun, Devan mengangguk, yang artinya memang Ken yang dipanggil bocah itu. Ada apa sayang? Tanya Ken sambil berdiri di samping mobil. Om suka sama mama ya? Bukan suka, tapi cinta. Om mencintai mama Sasha. Mau aku bantu supaya dekat dengan mama tidak? Ken tampak keheranan. Anak laki-laki itu terlalu dewasa untuk bocah seusianya. Namun, ia tertarik dengan penawaran Devan. Kamu bisa bantu om sayang? Minta nomor telepon, ucap Devan. Ken memberikan nomor ponselnya kepada bocah itu. Setelah itu, Devan menyuruh Ken untuk pergi dan menunggu kabar darinya. Seorang laki-laki dewasa diperintah oleh anak berusia 5 tahun, tapi laki-laki dewasa itu menurut. Loh, kok pulang dari taman wajahnya cemberut? Tanya Haruna saat Syahira melewatinya di ruang tamu. Tidak apa-apa mah. Sasha capek, jawab gadis itu. Haruna hanya bisa menggelengkan kepala. Devan berdiri di samping neneknya. Ia menarik lengan baju Haruna. Ada apa sayang? Mama kesal setelah bertemu Om Ken. Devan memberitahu Haruna. Ken? Devan mengangguk. Ia melihat neneknya sangat terkejut. Sepertinya nenek kenal sama Om Ken. Bocah laki-laki itu ingin menyatukan Ken dan Syahira, karena ia tahu tantenya itu tidak mencintai Randy dengan tulus. Sikap Syahira saat bersama Randy memang terlihat mesra, tapi Devan sering menemukan Syahira melamun setelah Randy pergi. Sikap Syahira kepada Randy itu seperti sesuatu yang dipaksakan. Namun, saat di depan Ken, ia seolah bisa mengeluarkan semua perasaannya dengan jujur. Devan mungkin memang masih kecil, tapi dia memiliki pikiran yang lebih pintar dari anak-anak seusianya. Haruna menemui Syahira di kamarnya. Ia ingin tahu, apakah yang dikatakan Devan tadi itu benar atau tidak. Ia sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Syahira saat ini. Ketika ia telah berusaha menghapus ingatannya tentang Ken, laki-laki itu justru muncul kembali. Haruna tidak ingin membuat ia bersedih.
Ia bahkan telah menyanggupi untuk segera menikah demi kedua orang tuanya. Syah, buka pintunya sayang. Haruna mengetuk pintu kamar Syahira. Siapa tahu, putrinya sedang butuh tempat untuk cerita. Syah lelah mah. Kalau mau bicara, besok saja, jawabnya dari dalam kamar. Ya sudah. Kamu istirahat dengan baik. Mama juga sudah mengantuk, ucap Haruna. Sementara Devan sedang mengirim pesan kepada Ken. Ia memberitahu jika Syahira sedang menangis di kamarnya. Ken mengirim balasan dengan emoji menangis. Syahira tidak pernah tidur sore-sore. Ia hanya merasa sesak dan lelah karena masalah yang datang bersamaan hari ini. Saat ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara ponsel. Ia mengambilnya dengan malas. Randy, untuk apa menelepon? Sudah lebih dari jam yang ditentukan. Syahira menolak panggilan itu. Namun, ponselnya terus bergetar di atas nakas. Halo? Syahira terpaksa menerima panggilan itu. Aku minta maaf sayang. Basi. Aku di bawah jendela. Aku tidak peduli, ucap Syasha sambil menutup telepon. Ia menonaktifkan ponselnya. Ia tidak pergi menengok Randy. Apakah laki-laki itu benar-benar ada di bawah balkon kamarnya atau tidak? Ia tidak peduli. Randy berlutut di tanah berumput di bawah balkon kamar. Tidak berapa lama, gerimis kecil terbawa angin, menyapa tubuh laki-laki itu. Memang tidak membuatnya basah, tapi lumayan terasa dingin. Haruna menghampiri Randy dan menyuruhnya menunggu Syahira di dalam rumah. Mereka bisa bicara saat rasa kesal Syasha sudah reda. Namun, Randy tidak mau pergi. Ia ingin menunggunya di sana, sampai Syahira memaafkan kebodohannya. Suara kicau burung lovebird milik ayahnya, membangunkan gadis itu dari tidurnya. Ia turun dari tempat tidur dan membuka tirai jendela. Matanya terbelalak. Randy terbaring di rumput di bawah balkon kamarnya. Syahira segera berlari keluar dari kamarnya. Ia panik melihat laki-laki itu tergeletak di sana. Dasar bodoh! Kenapa kau menungguku di sini? Syahira mengomeli laki-laki itu. Mang! Ia memanggil tukang kebun yang sedang menyapu di halaman belakang. Ya non. Laki-laki itu setengah berlari dari taman belakang menuju halaman depan. Ada apa non? Tanyanya dengan napas terengah-engah. Di usianya yang menginjak kepala 5, ia lebih cepat lelah. Tolong bantu saya membawa Randy ke dalam, ucap Syahira. Baik non. Mereka memapah Randy ke dalam. Syahira membawanya ke kamar tamu dan membaringkannya di tengah ranjang. Terima kasih Mang. Sama-sama non. Kalau begitu, Mamang kembali bekerja. Syahira mengangguk. Ia menyentuh dahi Randy, sedikit demam. Ia mengambil air di tempat plastik. Haruna memberikan obat penurun panas kepada putrinya. Ia mengompres kening Randy dan memberinya minum menggunakan sendok. Sementara obatnya, ia menunggu Randy bangun agar ia sarapan terlebih dulu sebelum minum obat. Namun, sampai 2 jam, Randy masih belum bangun.